Jadi minggu depan kita diskusi semuanya tentang final exam. Ya, ntar aku jelasin. Yang aku pengen tahu sih sebenarnya final exam minggu depan kita udah tahu ide dulu, nggak usah yang lain dulu. Bilang kira-kira aku mau bikin begini. Ya. Kalau itu bakalan panjang. Tapi final exam nggak bisa dibuat seminggu 2 minggu, nggak bisa. Itu bakalan panjang. Idenya dikasih tahu dulu, kita diskusi. Apakah idenya strong enough atau idenya aku bilang oke, idenya kurang bagus, ganti. Oke, jadi biar minggu depan kita diskusi tentang exam. Oke, jadi aku mau minggu depan semuanya satu-satu udah prepare idenya apa. Oke, ntar aku jelasin tentang exam apa tentang exam. Yang mau ngomong tentang IPTV dulu. IPTV apa sih yang soal IPTV? Kita nonton TV dulu. Apa? Televisi. Jadi bedanya apa TV di internet sama TV yang biasa? Bedanya apa? TV sama TV biasa? Oke, tapi TV di komputer. Kalau TV biasa? TV biasa. Tapi TV bisa di mobile. TV biasa nggak bisa. Bedanya IPTV sama ini kita ada termsnya, ada digital TV, sama ada analog TV, sama ada cable TV. Oke, itu analog TV itu. Oke, first media. Kita orang pakai apa bisa jadi first media. Kalau digital TV, bedanya apa digital TV? Bedanya digital TV apa cable TV ya? TV itu banyak. Di sini yang pakai first media sih. Pakai first media. Semuanya. Oke, first media cable TV. Benar, first media cable TV. First media digital TV itu kan? Bisa. Iya, first media digital TV. Betul. Analog itu benar-benar pakai antena. Itu analog ini pakai hardware sih, namanya apa ya? Kayak coaxial cable gitu. Yang pakai lama. Itu cuma cara penyampaian analog TV. Tapi kebanyakan sekitar 80% di Indonesia masih analog TV. Analog TV nggak bisa HD. HD harus digital. Makanya kalau first media itu ada HD, itu pakai cable TV. Nah sekarang IPTV kan? Kenapa kita perlu IPTV? Kenapa kita perlu ini? Jadi tadi benar, ini bisa dijalani komputer di mobile. Kenapa IPTV harus jadi TV? Jadi kalau ada TV internet, jadi internet TV. Jadi kalau TV-nya ada internet, bisa IPTV. Nah kalau gitu, jadi kenapa orang
Ini yang paling gede sih. Nah, Smart TV. Smart TV, IPTV, atau Smart TV itu apa? Smart TV itu nama TV-nya. Nama TV-nya itu Smart TV. Smart TV itu kan bisa internet. Smart TV pokoknya bisa internet. Ini nggak ada smart TV itu nggak ada hubungannya sama TV sama digital TV atau TV-nya itu nggak ada. Ini cara penyampaian channel saluran. Ini tuh hardware Smart TV cuma bisa internet. Oke. Smart TV. Smart TV kan bisa internet. Sekarang ada yang tahu Apple TV. Ini ada Smart TV. Ini ada namanya Apple TV. Ini kasih tahu aja sekalian kan teknologi. Apple TV murah loh ya, murah juga. Tapi ini bisa semuanya, bisa internet, bisa YouTube, bisa semuanya. Dan kalau punya Mac, kita bisa pakai monitor TV tanpa kabel. Jadi langsung wireless bisa lihat monitor di TV. Nah, Apple TV ini sama kayak Smart TV, istilahnya ini hardware. Jadi nggak ada hubungannya sama Apple TV, kita analog sama kabel. Ya. Jadi IPTV. Ini IPTV. Nah, jadi IPTV itu television delivered using internet protocol. Ntar aku jelasin kenapa price. Oke, jadi lewat internet. Gue gampang. Pokoknya TV yang kalau kalian mau, oke, YouTube IPTV. Itu kan video portal, itu bukan TV. TV itu kan channel, terus tahu ya. TV itu streaming, channel terus-terusan, dan semua orang bisa lihat. Jadi itu YouTube bukan TV, YouTube itu beda. Lihat ini ya, television services, itu kan bukan television services, dia cuma video yang bisa like, dilihat. Tapi IPTV itu bakal tentu YouTube in the future. Jadi bedanya gini, sama kayak istilahnya sama kayak komputer desktop, mobile phone, isi tengah-tengah kabel. Jadi kalau ini analog digital cable, semuanya YouTube, tengah-tengah IPTV. Ya, IPTV itu emang lewat internet, tapi YouTube bukan IPTV. YouTube lebih ke video. Nah, jadi IPTV classification ini, kenapa apa yang IPTV itu, kenapa bisa diklasifikasi as IPTV itu gara-gara ini. Jadi kita sama live television. YouTube nggak bisa. YouTube streaming itu beda ya. Streaming video, streaming TV itu beda sama IPTV. Jangan salah kan kadang-kadang ada orang yang kayak SCTV, dia bisa dilihat di SCTV website-nya. Itu streaming SCTV. Itu video streaming, bukan IPTV. Jadi bukan dipancarin dari broadcaster-nya. Ini TV show, jadi bisa nonton TV yang biasa. Dan IPTV itu benar komputer, mobile, internet TV bisa. Kayak time shifted television. Jadi misalnya kita ketinggalan nonton bola, jadi ketinggalan sejam, kita bisa rewind, bisa lihat lagi. Jadi kita bisa forward, bisa kita ulang lagi. Kalau misalnya nonton film terus mau melihat itu apa ya sejam sebelumnya, kita bisa ulang lagi. Nah kalau dilanjutin, kita bisa lanjutin dari yang lagi. Gitu, harus shifted. Sama video on demand. Ini video on demand first media ya. Video on demand. Jadi first media kayak TV, ntar aku jelasin ya kayak TV sama IPTV apa. Karena ada video itu. Jadi video on demand sama kayak YouTube sebenarnya. Pilih video, nonton apa. Misalnya itu sama. Tapi IPTV itu lebih gede dari YouTube. YouTube itu paling cuma dia anggapnya video on demand. Ya. Ini salah satu cuma satu. Di Indonesia baru cuma satu. Gak ada lagi. Baru cuma satu, Improvia, Telkom. Ini yang pertama kali nge-launch IPTV. Oke, tapi kita udah coba ini lambat. Karena internet dia
masih belum bisa lancar. Kadang-kadang kalau nonton bisa putus-putus itu sendiri kalau nggak ada internet. Ya, ini IPTV. Ini advantages-nya. Ini yang tadi. Jadi TV dari TV, komputer, mobile. Ini channel less bandwidth sebenarnya. Sebenarnya karena internet kan ada compression. Ada compression istilahnya kalau misalnya di analog kita nonton satu film misalnya berapa ya? 600 mega kalau dianggap buat internetnya ya 600 mega. Kalau di analog TV, kalau di IPTV paling ini cuma bisa jadinya mungkin 160 mega, pokoknya lebih kecil. Oke. Jadi pakai compression. Provide other non-television content such as multimedia. Ada YouTube, jadi lebih dari YouTube. Maksudnya begitu. Jadi lebih dari YouTube, dia bisa provide YouTube juga kalau mau. IPTV bisa nonton YouTube. Nah ini content remains on the network. Jadi sama kayak YouTube, videonya itu di networknya dia, bukan usernya nggak usah download. Tapi yang kalau misalnya kalian mau nonton apa ya, misalnya CSI, atau mau CSI, yaudah yang dikirim itu cuma CSI, nggak semuanya. Interaktif, kita bisa search di dari alter, title, nonton film apa aja itu bisa search pakai power tersebut. Itu juga ada namanya Google TV juga. Yang pernah dengar? Google TV. Ada di US belum dirilis ya. Justin TV, Fix TV. Iya. Nah, ini rata tulisnya lower cost. Yang tadi menurut kamu apa? Price-nya lebih mahal ini. Kenapa? Coba. Kenapa di situ tulisannya lower cost? Tapi orang mana lebih mahal? Kenapa? Coba. Coba pakai First Media. Yang pakai First Media biasa apa? Paket ya? TV sama. Ini kalau pakai TV, kalau pakai TV berapa? Ini gratis orang yang lewat internet juga. Dia begitu. Ini kalau ada advance ya, itu ternyata kalau gitu kayak groove-nya orang-orang dibohongin, pokoknya beli konten. Padahal itu nggak ada, buat groove-nya itu nggak ada cost-nya. Orang lewat internet, dia nggak ada cost-nya. Ini semuanya sebenarnya kalau di negara-negara lain, ya saya kalau negara-negara lain begitu, IPTV itu jauh lebih murah. Kadang-kadang kalau pakai internet provider, IPTV itu biasa dapatnya gratis. Jadi price itu kita cuma bayar internet, kita nggak bayar TV. Jadi bisa lower cost. Program yang di-recorded bisa cover both live TV sama video on demand, no need to worry about moving houses. Jadi kalau misalnya kita pindah rumah, kalau First Media kan harus dicek lagi coverage-nya. Oh di sini coverage-nya nggak bisa. Kalau IPTV ya udah as long as ada internet bisa pindah lagi. Bisa lebih. Kalau IPTV, kalian coba baru satu Indonesia. Cost is lower. Si data dan TV in one package. Jadi udah nggak perlu TV lagi ya. Watching TV, udah di mana aja rumahnya ada internet. Kalau ada satu wifi di rumah, ya udah mau pakai watching pakai tablet, watching pakai TV, watching pakai mobile, semua streamingnya sama. Karena datanya sama, data paketnya sama. Masalahnya Indonesia internetnya itu lebih bagus. Jadi belum jalan. Tunggu infrastrukturnya bagus baru bisa jalan. Nah ini yang kejelekannya. Kejelekannya karena internet itu nggak stable, nggak 100%. Cable TV stable. Masalah dari First Media langsung kabelnya ke rumah kita. Ada analog juga, kabelnya langsung dari rumah kita. Kalau antena pun ada. Antena kalau ada hujan juga stable. Misalnya begitu. Kalau IPTV lah internet. Connection, nah ini. Kalau connection nggak cepat, gambarnya bisa pecah. Kalau connection nggak cepat. Dan karena ini ada compression, ini kan dari 600 mega jadi 160 mega misalnya. Ada compression, gambarnya pasti jauh lebih bagus cable TV dibanding internet TV. Okay. Tapi ini menurut personal opinion, di TV bakalan semuanya mungkin 5 tahun
satunya yang buat aku switch IPTV search. Apa yang pindah channel? Langsung aja channel mau apa? Discovery channel. Langsung aja search. Ini menurut aku. Nah ini yang awalnya Google TV itu jadi karena Google TV katanya banyak dirilis di US, katanya udah dirilis tahun 2019. Search. Jadi search bisa search apa aja, misalnya pertandingan Barcelona lawan Real Madrid, langsung bisa di search. Pusing-pusing pengen cari tahu, kan kadang-kadang kita lihat jadwal TV ini mainnya di mana, ini mainnya jam berapa, terus udah search aja. Nah search itu kalau pakai tablet tapi terus semuanya ya terinfo search itu kan. Ini yang buat aku positif kalau mana switch ini. Dan yang kedua cost. Bakal lebih murah karena kita cuma bayar satu. Itu internet doang. Kita bayar cuma satu. Jadi nggak perlu bayar dua. Oke. Cost. Interaktif, recording, search feature, select and choose your movie, cost and demand itu semuanya. Juga website. Kita bisa website dalam TV. Ada TV. Boleh ditanya web 2.0 nggak tahu. Ini bedanya apa ini? Jadi ajarin loh. Udah. Ini sebenarnya bedanya gampang. Kalau web 1.0 itu cuma komputer. Ya website yang dulu lah. Web 2.0 ini cara ngerti gampang guys, itu definisinya banyak banget. Ini gampang ya. Web 2.0 apa? Mobile TV bukan. Lebih saya ini multi screen itu berupa berarti mobile benar, tapi nggak cuma mobile doang. TV benar, nggak cuma TV doang. LED bisa, terus LED billboard, digital billboard itu bisa, TV bisa, tablet bisa, semuanya. Karena kan formatnya satu. Web 2.0 formatnya apa? Kalau begini, base-nya, tahun. Ini base-nya web 2.0 pakai pertanyaan jawab pertama XML, jawab kedua HTML, jawab ketiga jawab keempat Flash,
Terus, ya, XML. Satu ya. Flash bukan jawabannya. Kenapa flash bukan jawabannya? Flash itu multi device atau apa? Jawabannya jangan berkayanya dong. Flash. Semua device. Kenapa? Di flash nggak jalan di mana? Negatifnya lebih banyak advertisement. Kan sekarang TV-nya, sekarang ads-nya itu kan sekarang kalau lagi nonton, selesai nonton, keluar iklan. Kalau di internet, lagi nonton pun bisa lebih iklan. Itu negatif. Itu negatif. Dan itu bisa lebih targeted. Misalnya kan itu adalah internet pakai cookie. Cookie ini kan bisa melihat. Jadi kita tahu yang nonton itu kira-kira siapa.
record, rewind, itu kan bisnis nggak perlu. Jadi aktivitas apa? Bisnis. Karena kalau orang tua kamu punya bisnis, kamu nggak ada TV. Kalau aku biarnya kalau nonton itu satu, ya itu yang tadi targeted ads. Jadi kita bayar ke media, kita bayar ke RCTI, misalnya kita bayar ke RCTI, itu maunya cuma orang-orang ibu-ibu yang umurnya 25 ke 30 tahun. Itu udah pasti bisa dapat lagi TV. Kalau TV yang sekarang nggak bisa. Orang yang nonton, direct action, targeted ads. Terus apa lagi? Kita perlu. Sekarang menurut kalian iklan TV mahal atau murah? Mahal kan? Mahal. Kalau pakai TV jadi mahal atau murah? Lebih murah. Oke, jawabnya satu lebih murah. Murah atau lebih mahal? Murah. Kenapa lebih murah? Kenapa lebih murah? Yang lihat ads-nya. Ini lebih rich. Bisa lebih mahal? Jadi kalau aku bilang akan aktif, yang TV ini bakal sama, lebih efektif. Kalau aku bilang di sini more efektif. Karena kita nggak perlu bayar buat orang-orang yang bukan target audience. Ingat, kalau sekarang TV iklan kita bayar iklan 15 detik di satu OVJ misalnya, orang di Java, 15 detik munculnya di nasional. Seluruh Indonesia yang nonton OVJ bisa kena iklan itu. Tapi kalau misalnya iklan buat mobil Lexus, taruh di OVJ, semua orang Indonesia nonton iklan Lexus, berkalian efektif kok. Karena nggak semua orang bisa beli Lexus, kayak begitu. Jadi percuma. Jadi Lexus buat uang, buat orang, buat seluruh Indonesia tahu Lexus, tapi tidak semua orang beli Lexus. Kalau pakai ini, istilahnya Lexus bisa bilang, aku mau orang-orang yang income-nya mungkin di atas 100 juta misalnya. Bisa datang. Begitu. Itu lebih efektif. Lebih mahal benar. Karena kalau misalnya ada Lexus, terus ada apa, terus ada Lamborghini, ada Ferrari, semuanya satu kalau pakai yang digital grafis itu lebih mahal. Karena berputar. Iya, relatif. Terus apa lagi? Negatifnya. Negatifnya selain bisa lebih mahal, ini positif. Positifnya, nah lagi kita bisa increase engagement. Maksudnya increase engagement itu, kalau misalnya ada iklan, lihat di mobile, ada iklan Burger King,
boomers, orang tua itu nggak gitu tahu digital. Kalau misalnya digital masuk ke TV, kita jadi digital itu mencakup semua generation. Ada yang nonton TV semua orang. Jadi gitu. Gimana caranya digital itu bisa masuk ke seluruh kehidupan orang. Makanya digital is very powerful. Kenapa aku di digital juga? Opportunities di digital dia idenya juga masuk besar. Negatifnya commodity platform. Jadi tadi Nexus, Alpha semuanya pengen jadi satu ads. Ini mau milih yang mana? Misalnya istilahnya auction. Oke, Nexus 100 juta satu ad. Oke, Alpha naik 110. Itu Nexus naik 130. Bisa jadi platform, bisa jadi bisnis juga. Sebenarnya itu commodity platform. More saturated di komputer. Jadi udah ada internet TV kita masih perlu itu kan? Perlu apa? Media, terus perlu media, terus tadi sih ada television, terus yang lain ada Orange TV sekarang perlu nggak? Memang perlu lagi loh semuanya ada di dalam internet. Makanya, nah itu salah satunya education. Itu bisnis nggak mau membuka. Kalau bisnis membuka TV, ini semua bisnis ini hancur. Nggak ada. Tapi makanya aku bilang di Indonesia mungkin 10 tahun nggak kesini. Kalau negara lain mungkin 5 tahun lagi. Karena semua ini nggak hancur. First Media udah mulai buat produk TV. Indosat juga buat produk TV. Semua udah mulai. Karena kalau dia nggak mulai, siapapun kayak Gruvia pertama kali. Kalau misalnya Gruvia jalan, internet udah tinggi, semua Gruvia ada semua orang pakai Gruvia. Ini nggak hancur. Saya begitu. Introducing opportunity for our IPTV future of TV ya di Indonesia. Ada pertanyaan nggak? Aku jelasin tentang konsep. Kenapa yang Gruvia nggak sih? Ada yang tahu yang tentang Gruvia? Aku juga. Gruvia dari Telkom. Telkomvision juga ada kan? Itu Telkomvision itu ya IPTV itu Gruvia. Oke, sekarang final exam. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi ya? Oke, nah ini kita di sini ada berapa orang? 11 orang ya? Udah selesai loh ini. Iya nggak apa-apa. Berapa 11 orang? Ini pertanyaan sih. Kalian mau bikin idenya ini, mau bikin grup atau mau bikin individual? Mau perorangan atau grup? Berkelompok. Ini 11 orang. Aku bilangnya sih maksimum 3 orang kelompok. Jadi ada berapa kelompok? 4 kelompok. Ya. Ini final examnya objektifnya ini harus objektifnya. Jadi kita ngomongnya teknologi idea. Ya, kita bukan bilang aku mau buat fashion design yang baru. Pokoknya tentang teknologi idea yang we have found before. Kalau nggak teknologi yang bilang nggak keluar percuma. Terus artikulate idea misalnya kenapa maksudnya itu kenapa pilih ide itu dan benefitnya buat orang itu apa? Yang tadi aku biasa present, what's the impact on society, what's the impact on business. Misalnya gitu. Impactnya gede atau enggak? Dia itu to sell the idea. Anggap aja ini punya ide itu dibawa klien. Klien itu investor. Misalnya dia punya uang, apakah ide kalian itu bagus atau enggak? Coba dikasih uang. Sengaja begitu. Okay. Nah, ini perform business presentation. Jadi yang kita mau profesional. Jadi ini yang satu bit exam, oke lah, nggak itu profesional. Nah, aku mau yang kalau sekarang profesional. Maksudnya profesional itu nggak ada ketawa-ketawa, nggak ada lagi depan ketawa-ketawa, nggak apa-apa bisa. Cuma yang lebih ke profesional, anggap kan investor-investor sekarang kalau tahu orangnya punya uang kan kalau kan gitu. Gimana caranya supaya orang-orang itu nggak ikut?
business presentation ya. Kalau mau pakai bajunya semua dressnya juga bisnis lah. Ini kita ada business presentation benar. Oke, aku terserah mau maksimum 3 orang, mau sendiri belum boleh, mau 2 orang juga boleh. Jadi misalnya kita perlunya produce business plan. Business plan itu pertama berubah dari ide. Misalnya, aku mau buat perusahaan itu bakalan buat produk kayak yang bisa orang nulis, habis itu kita bisa nemuin konten di seluruh internet, Google udah lakukan itu. Tapi istilahnya ini juga business plan. Tujuannya apa? Kira-kira belum sih kan? Yang apa? Yang SWOT analysis gitu. SWOT analysis sudah pernah dong semuanya. Tahu kan SWOT analysis? SWOT. Ini setiap bisnis perlu ini SWOT. Strength. Strength itu istilahnya bagusnya apa, advantages-nya apa idenya. Weakness itu weakness-nya apa. Opportunity kalau misalnya ada ide ini, opportunity-nya apa. Misalnya, kalau pakai Google search, opportunity-nya ya orang bisa dapetin web pages lebih cepat. Misalnya gitu. Strength-nya ini apa? Kalau misalnya kayak Bing, Bing tahu ya soalnya Bing, kenapa Bing terbuat? Padahal udah ada Google. Jadi menurut kalian SWOT analysis yang Bing itu gimana? Karena Microsoft bikin Bing, karena udah ada Google. Kalian kenapa? Itu orang lain bikin Bing pasti bikin ini juga SWOT analisisnya. Selain gitu, kenapa Bing keluar? Karena udah ada Google. Jadi harus kasih tahu ide-ide, karena bahkan presentasi semuanya boleh nanya. Harus pokoknya orang-orang ini harus convince kalau ide kamu itu yang paling bagus. Kalau kamu sendiri yang ngeluarin ide nggak percaya, itu presentasinya pasti nggak bagus. Jadi articulate itu istilahnya kayak jelasin sejelas-jelasnya kenapa ide ini paling bagus. Awal presentasi 30 menit. Ini lama, 30 menit. Question and answer-nya di luar 30 menit. Ini lama. Ini 30 menit itu masih lama. Ya, enggak, pokoknya satu tim 30 menit. Biasa kalau presentasi dia tuh minimum 1 jam. Aku kemarin baru 1 pitch, baru 1 pitch setengah. Gitu aja. Soalnya kalau presentasi Renhat bakalan ngirim template itu gimana? Jadi ada SWOT analisis, terus ada executive summary, banyak banget yang harus dijelasin. Ada contoh-contohnya, terus mau kasih tahu biayanya berapa, atau ada juga ya. Jadi kalian harus nanya, oke, perlu investmentnya berapa gitu. Semuanya lah, ini kan beneran. Kita bukan cuma dulu aja, semuanya. Jadi misalnya aku perlu 1 juta USD, misalnya buat bikin Google Glass. Pengen tahu loh. Soalnya kalau misalnya kan kalian nggak tahu uang investornya berapa. Mungkin uang investornya cuma ada 10.000. Kita harus kasih total hasilnya di total aja. Totalnya ya. Jadi kira-kira mahal banget ya. Kan orang make decision, investor itu make decision berdasarkan modal sama benefit. Kalau misalnya kita tanya, aku pengen buat center, kan kalau mati lampu, centernya Yamaha plastik, aku perlu $1 juta. Atau aku pengen buat kacamata yang setiap kali aku bisa lihat data orang-orang semuanya Google Glass, aku perlu $1 juta. Yang mana bakal lagi
Iya, enggak harus make sense lah. Bakalan ditanya, nggak usah harus rincian, tapi bakalan ditanya dari mana kalkulasi. Bakalan ditanya, oh kita mau ada tim 10 orang, terus mau bikin hardware gitu-gitu lah. Kira-kira. Banyak 30 menit itu kalau bilang sih malah mainnya. Itu nanya apa? Sampel bisnis aja. Google kan ada. Ada kok, itu template-nya ada, udah semuanya yang isi. Nah, kalau mau sampel, di Google ada, cari aja business plan, teknologi business plan. Ada, pokoknya. Masalahnya gini, kalau aku kasih sampel, semua orang pasti mirip-mirip semua, sama. Kalau aku nggak kasih sampel, kalau kalian Google sendiri, satu orang menunya ini, satu orang menunya ini, pasti beda-beda. Open, anggap aja ini kan kalian punya perusahaan sendiri-sendiri. Jadi satu perusahaan atau satu yang lain kan nggak mungkin nanya. Karena kalau perusahaan yang nanya, ini satu orang kasih $1 juta, kamu bisa kasih 900.000 aja. Gitu. Harus selesai. Perusahaan. Oke. Kalau mau kalian cari sampelnya sendiri di sistem, kirim ke Renat. Aku bilang ini bisnisnya benar, pakai ini bisa sampel apa? Ini kan begitu. Jangan dari aku, kalau aku yang ngasih itu semuanya sama. Oke. Ini PowerPoint. Ini sih lebih kayak gini, lebih ke ntar PowerPoint ini kayak gimana? Introduction timnya. Jadi misalnya satu tim 3 orang, kalian akan introduce siapa leadernya. Dan 2 orang lagi itu kerjanya apa? Gak cuma, aku kerja semuanya, 2 orang gak apa-apa. Dia harus jelasin, dia itu sistem analis kita. Dia itu lebih ke market researcher. Misalnya gitu, harus jelasin role-nya itu apa. Introduction. State your objective, istilahnya. Objective itu apa? Apa yang membuat kamu itu harus present depan, present video. Kira-kira objektifnya gampang. Misalnya ingin dapetin duit supaya kamu bisa mulai ide itu. Ide yang benar misalnya kamu mau bikin satu orang kasar yang itu lah, yang simpel kayak misalnya kalau Twitter belum ada ide Twitter gitu. Kalau saya harus target audiensnya siapa, describe how identify society business apa, soalnya begini. Tahu namanya Hootsuite? Hootsuite. Nah, ini ide bagus. Tahu. Facebook tahu lah. Kita tahu lah. Ini buat dari sini kayak gitu. Apa? Kayaknya apa? Kayaknya aku pernah dengar sih. Yang ini orang mau nih, orang mau kan? Gratis juga sih, tapi banyak banget. Misalnya Facebook posting bisa di schedule. Sini langsung bisa pakai Facebook, Twitter, atau ada Instagram atau